Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca bagian yang keempat dari adab utang dalam Al-Quran, yaitu tentang adanya penjamin atau dhamin. Keterangan dalam Al-Quran tentang keberadaan dhamin dalam akad, di antaranya Allah sebutkan di surat Yusuf. Ketika saudara-saudaranya Yusuf, mereka pulang, termasuk di tengah mereka ada Bunyamin yang merupakan saudara sekandung Yusuf. Pada saat mereka pulang, tiba-tiba orang kerajaan atau para pengawal mengatakan, nafqidu suwa'al malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Para penyuruh itu berkata, kami kehilangan gantang raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang bisa membawa gantang raja itu, siapa yang bisa mengembalikan gantang raja itu, maka dia akan mendapatkan bayaran berupa makanan himlu ba'ir. Makanan seberat onta yang bisa diangkut oleh onta, makanan yang bisa diangkut oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan memberikan jaminan. Di sini ada kalimat wa ana bihi za'im, maknanya adalah wa ana bihi dhamin. Wa ana bihi dhamin, dan aku yang akan memberikan jaminan, dalam arti dia aman. Za'im bermakna dhamin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Az-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyun. Orang yang berutang dialah gharim. Gharim artinya penjamin, dhamin. Wad-dainu maqdiyun, dan utang wajib untuk dibayarkan. Orang yang sah menjadi penjamin adalah orang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia harus orang yang merdeka dan bukan budak. Karena harta yang dipegang oleh budak adalah harta majikannya, sehingga dia tidak sah untuk bertransaksi harta tanpa seizin majikannya. Maka seorang budak ketika memiliki duit, dia harus menyerahkan duit itu kepada tuannya. Sehingga kalau dia bekerja di tempat orang lain misalnya, lalu dikasih sesuatu, maka hasil dia bekerja harus dikembalikan kepada tuannya. Yang kedua, dia adalah mukallaf. Orang yang sudah bisa dibebani syariat. Dan manusia mukallaf itu syaratnya ada dua. Yang pertama, dia berakal. Yang kedua, baligh. Orang yang tidak berakal, tidak mukallaf, dan orang yang belum baligh, dia bukan mukallaf. Yang ketiga, bukan orang yang mahjur, yaitu orang yang dibatasi penggunaan hartanya. Mahjur ini dipailitkan, diboikot oleh pemerintah. Dipailitkan atau diboikot oleh pemerintah. Dia bukan orang yang dipailitkan atau diboikot oleh pemerintah. Bukan orang yang dibatasi penggunaan hartanya, seperti orang yang banyak utangnya dan belum dibayar. Kemudian sang hakim membatasi penggunaan hartanya. Kalau di tempat kita, yaitu istilah lainnya adalah dipailitkan. Orang kalau sudah dipailitkan, maka dia tidak diperkenankan secara bebas untuk menggunakan hartanya. Yang keempat,
Dia ridho. Dia rela untuk melakukan hal tersebut dengan pilihannya sendiri dan bukan dipaksa. Orang yang akan menjamin, maka dia seperti orang yang bersedekah. Siap untuk bersedekah ketika ternyata yang dijamin tidak bisa membayar pada waktunya, sehingga dibutuhkan kerelaan hatinya dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Baik. Seperti apakah akad domanah itu? Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi akad penjaminan itu disebut dengan akad tawthiqat. Ini namanya akad tawthiqat. Akad tawthiqat itu ada 3. Yang pertama adalah tawthiq, atau secara umum bisa kita bagi menjadi 2 gitu ya. Secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tawthiqah dalam bentuk barang. Penjaminan tapi dalam bentuk barang. Nah, untuk penjaminan dalam bentuk barang ini menggunakan akad rihana. Barangnya disebut dengan rahan. Ini adalah akad gadai. Kemudian ada penjaminan dalam bentuk manusia. Penjaminan dalam bentuk manusia itu ada 2. Ada penjamin subjek. Jadi kalau ini menyerahkan barang gadai, maka barang yang diserahkan. Ada penjamin dalam bentuk manusia. Nah, penjamin dalam bentuk manusia bisa manusianya diserahkan atau dia bersedia untuk hadir ketika terjadi sengketa dalam rangka untuk menyelesaikannya. Dalam rangka menyelesaikannya dan dia bertanggung jawab terhadap kasus yang ada dalam sengketa itu. Nah, penjamin manusia seperti ini bisa penjamin subjek, bisa bentuknya penjamin subjek, dan bisa bentuknya penjamin objek. Yang kedua adalah penjamin objek. Apa bedanya antara penjamin subjek dengan subjek? Penjamin subjek adalah penjamin dalam bentuk dia harus menghadirkan subjek saat terjadi sengketa. Sedangkan penjamin objek adalah penjamin dalam bentuk dia harus bisa menyerahkan objek saat terjadi sengketa. Penjamin subjek ini disebut kafalah. Penjamin objek ini disebut akad domanah. Kami ulang ya. Akad penjaminan terhadap subjek disebut kafalah. Penjaminnya namanya kafil. Akad penjaminan terhadap objek disebut domanah. Penjaminnya namanya domin. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Jadi akadnya namanya akad kafalah, orangnya namanya kafil. Akadnya domanah, orangnya namanya domin. Baik. Kita lanjutkan. Bentuk penjamin subjek bagaimana? Kita buat ilustrasi. Ini A, B. A utang ke B. A mengatakan kepada B, saya utang ke kamu 10 juta. Ini utang ya. Ini garisnya salah, seharusnya kebalik ini. Kemudian B memberikan utang senilai 10 juta. Utang. Sudah? Tapi B minta syarat. Saya mau ngasih uang 10 juta sebagai utang, asal kamu bisa membawakan seorang kafil.
maka didatangkanlah C. C ini sebagai kafil. Baik. A utang ke B senilai 10 juta selama 10 tahun, kebanyakan ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Sudah? Nah, posisi C sebagai kafil. Kemudian, setelah berlalu 2 tahun, maka A berkewajiban untuk mengembalikan 10 juta itu kepada B. Senilai 10 juta. Jika tidak bisa dihadirkan, sehingga saat B nagih, A ganti nomor HP. Saat B nagih, A pindah alamat, datang ke rumahnya, A sudah nggak ada. Ditelepon sudah nggak bisa dihubungi. Intinya A ngilang. Maka B menghubungi C. B di sini berhak untuk menghubungi C. Wahai C, pada tanggal 1 September besok, itu adalah deadline pembayaran utangnya A. Sementara sampai saat ini sudah saya WA, nggak ada balasan, cuman centang 1. Saya telepon, nggak nyambung. Saya datang ke rumahnya, katanya dia sudah pindah kontrakan. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus hadirkan B 1 September utang lunas. Maka C bertanggung jawab untuk menghadirkan A. Sehingga di posisi ini, ketika saat jatuh tempo, B tidak bisa ditagih, maka C berkewajiban, C wajib untuk mendatangkan B. Oh, ini kebalik ya. Saat jatuh tempo A bukan B. Saat jatuh tempo A tidak bisa ditagih, maka C wajib mendatangkan A. Pokoknya gimana caranya? Karena A harus datang tepat waktu 1 September dalam rangka untuk melunasi utangnya. Jika A tidak datang, maka C berkewajiban untuk mendatangkan A. Nah, kewajiban C untuk mendatangkan A ini disebut tugas kafalah, dan C ketika bersedia untuk menjamin, maka posisi dia sebagai kafil. Karena itu biasanya C ini adalah orang dekat A dan dia juga kenal dengan B, sehingga dipercaya oleh B untuk menjadi kafil. Saya yakin karena C ini orangnya terpercaya, dia jujur, dia punya hubungan baik dengan saya, dan dia juga punya hubungan dekat dengan A. Nanti kalau misalnya A punya masalah, maka C akan bertanggung jawab untuk menghadirkan A. Nah, dan praktek seperti ini cukup banyak di masyarakat kita, meskipun bisa jadi orang tidak tahu kalau itu sebenarnya akad kafalah. Ada sebuah BMT yang dia bersedia untuk memberikan pinjaman lunak kepada sebagian jamaah, ya. Kemudian di situ disyaratkan orang bisa mendapatkan pinjaman di sini jika mendapatkan rekomendasi dari ustadz yang ada di daerahnya. Sehingga misalnya dia tinggal di mana? Oh, tinggal di Kampung Sawu. Maka yang memberikan rekomendasi adalah para asatidzah yang ada di Kampung Sawu. Dia tinggal di mana? Oh, dia tinggal di daerah Piungan. Maka nanti yang memberikan rekomendasi ustadz di daerah Piungan. Karena ustadz itu yang lebih kenal dengan jamaah tersebut. Dan BMT baru mau mengucurkan dana setelah dia dapat rekomendasi. Salah satu di antara fungsi rekomendasi itu, ustadz harus memastikan bahwasanya yang diberikan rekomendasi ini orangnya jujur, amanah, bukan hobi ngutang yang suka ngilang. Dan kalau ditagih, tanggung jawab. Kalau tidak, jika ternyata saat ditagih dia ngilang, ustadznya berhak untuk dipanggil. Ustadz, Anda yang ngasih rekomendasi, si C ini utang ke saya. Oh iya betul. Baik, kalau begitu Ustadz, ini sudah deadline,
bahkan sudah melebihi 1 bulan, saya minta kepada Ustadz, tolong saya dihadirkan. Saya tagih-tagih, nggak pernah respon, tak datangi ke rumahnya, katanya alamatnya di sini, ternyata itu alamat fiktif. Kemudian saya hubungi lewat HP, juga nggak nyambung. Maka pokoknya Ustadz harus bisa menghadirkan C. Tanggung jawab bagi orang yang menjadi pemberi rekomendasi untuk menghadirkan itu. Makanya kalau nggak kenal jangan ngasih rekomendasi. Wah, saya nggak kenal kamu, gimana saya mau ngasih rekomendasi? Nanti kalau ada masalah kamu hilang, saya yang tanggung jawab. Nah, itu fungsi kafil. Ini kafalah utang. Ada juga kafalah dalam bentuk yang lain ya. Karena kafalah ini luas. Semua bentuk penjaminan yang di situ melibatkan adanya potensi pelanggaran. Seperti kafalah ketika orang tinggal di negeri orang lain. Kafalah bagi mereka yang tinggal di negeri orang lain. Jadi negara seluruh dunia yang membuka hubungan luar negeri, di mana mereka mengizinkan orang luar negeri untuk masuk, itu pasti ada ini. Dan bentuknya adalah visa yang itu dijamin oleh kedutaan besar negara tersebut. Ya. Sehingga misalnya si A mau ke Jepang. Memang ada sebagian negara yang dia bebas visa. Si A mau ke Jepang. Kemudian si A diminta untuk mendapatkan visa, untuk ngurus visa. Akhirnya si A ngurus visa ke kedubes Jepang yang ada di Indonesia. Setelah dipelajari semua dokumen, oh ini aman, untuk masuk Jepang aman. Akhirnya si A bisa masuk Jepang. Dengan apa tadi? Visa yang diterbitkan oleh kedubes. Sebenarnya itu kafalah. Dan nanti kalau ternyata si A bermasalah di sana, maka kedubes akan bertanggung jawab. Dia akan menghubungi kedubes Indonesia yang ada di Jepang, dan mereka akan memproses. Si A melakukan tindak kriminal, dia harus mendapatkan hukuman. Atau si A melakukan apa misalnya yang merugikan negara, dia harus mendapatkan hukuman. Nah, fungsi kafil itu yang akan memproses agar si A bisa dihadirkan di majelis hakim. Baik. Atau ketika seorang muslim itu melakukan kegiatan umroh, dia masuk ke Saudi dengan menggunakan visa. Dan visa di sana itu bisa terbit setelah ada kafil. Biasanya kafilnya adalah perusahaan untuk yang kegiatan haji dan umroh. Perusahaan ini memberikan kafalah. Kemudian mereka bisa masuk dan mendapatkan jaminan keamanan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, akad domanah. Kasusnya kurang lebih sama ya. Jadi dalam akad kafalah di sini, ketika C berhasil mendatangkan A, jika di sini kita tuliskan ya, jika C berhasil mendatangkan A, berhasil mendatangkan A, maka tugas C selesai. Kalau dia berhasil mendatangkan A, tugasnya selesai. Dalam arti, dia tidak bertanggung jawab apakah A nanti mampu melunasi ataukah tidak. Sehingga C tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab apakah A bisa melunasi atau tidak. Pokoknya yang penting saya sudah hadirkan C, yang penting saya sudah hadirkan A, nah selanjutnya terserah urusan kamu dengan A. Silahkan diselesaikan sendiri. Ini kafalah. Kemudian kita beralih ke akad domanah. Kasusnya kurang lebih sama, tapi ini saya ganti pelaku ya. F, G. F utang ke G senilai 10 juta. Namun G tidak mau memberikan utang sampai ada penjamin. Penjaminnya siapa, Pak? Saya kan tidak kenal Bapak. Jadi G nggak kenal sama sekali. F ini siapa? Kemudian F bilang,
Loh, Pak G kenal nggak dengan H? Oh, H. Kenal saya. Itu teman saya dulu. Orangnya mampu itu. Baik, nanti H yang akan jadi penjamin. Penjamin berarti kalau kamu tidak bisa bayar, nanti H yang akan melunasi. Siap, H bersedia. Maka F menghubungi H. Wahai H, tolong saya dijamin utang saya ke G, agar nanti kalau saya tidak bisa melunasi, kamu bisa melunasi utang saya. Nah, H dengan F ini punya hubungan keluarga. Sehingga H bersedia untuk dia, sudah tidak apa-apa, silakan kamu utang. Maka G bersedia mengutangi senilai 10 juta. Selama 2 tahun. Lalu H sebagai domin. Udah? Setelah jatuh tempo, maka F berkewajiban untuk mengembalikan utang itu ke G. Saat jatuh tempo, misalnya 1 September. Jatuh tempo 1 September. Saat 1 September, F ditagih ngilang. Dihubungi nggak bisa, didatangi ke tempat kos-kosannya, nggak ada. Kemudian G, karena dia tadi sudah percaya H ini bisa memberikan pelunasan, maka G menghubungi A. G menghubungi A. Wahai H, saya mau nagih utangnya F, karena sudah jatuh tempo, udah telat ini. Maka tolong dibantu, karena F harus bayar utang pekan depan. Baik, saya akan usahakan. Maka dalam hal ini, H berkewajiban, H wajib mendatangkan F. H wajib mendatangkan F. Yang kedua, jika H berhasil mendatangkan F, tugas belum selesai. Tugas belum selesai sampai F bisa melunasi utangnya. Hingga F bisa lunas utang. Ya? Jika F melunasi utang, maka tugas H selesai. Tugas H selesai. Tapi jika F tidak bisa melunasi utang, itu misalnya dihadirkan, dia ternyata nggak bisa. H sudah berusaha untuk nyari F, nggak ada. Jika F tidak bisa melunasi utang, maka dalam hal ini H wajib untuk melunasi utang F. Nah, jika H yang melunasi utang F, maka selanjutnya F berutang ke H. Sudah? Jadi terjadilah pengalihan utang. Jadi saat proses penagihan, F nggak bisa dihadirkan, dan sementara G selalu nagih, maka H yang melunasi. Nah, ini saya lunasi 10 juta. Selanjutnya nanti H menghubungi F sebisanya bahwa utangnya sudah dilunasi, dan F selanjutnya wajib bayar utang itu ke H. Jika ternyata H bisa dihadirkan, F bisa dihadirkan, tapi dia nggak bisa melunasi utang karena nggak mampu, maka H yang melunasi utang F sesuai dengan jatuh tempo, dan selanjutnya F berutang kepada H.
Jadi intinya di sini kita bisa lihat ya, perbedaan antara kafalah dengan dhamanah. Kalau ini hanya bertanggung jawab menghadirkan. Kalau ini harus menjamin masalah selesai. Jadi sampai selesai pembayaran. Maka kalau di situ ada ada uang yang harus dibayarkan, dalam akad dhamanah, ketika orang itu jadi dhamin, dia harus siap untuk membayar senilai yang dibutuhkan atau senilai utang yang diberikan kepada penerima utang. Tapi kalau kafalah hanya menghadirkan. Baik. Karena itu kafalah bisa digunakan dalam urusan pengadilan. Dalam urusan pengadilan bisa menggunakan kafalah, tapi tidak bisa dhamanah. Contohnya gimana? Ada orang, dia setelah disidang, maka hakim memutuskan orang ini mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Atau gini, orang ini sidang dihentikan karena belum selesai kasus, maka terdakwa dipersilahkan untuk pulang, ya, tapi nanti akan dihadirkan kembali pada sidang berikutnya. Nah, kemudian orang yang dizalimi, dia merasa khawatir, nanti kalau terdakwa dilepas, dia bisa ngilang. Harus ada penjamin. Nah, kemudian datang penjamin. Siapa penjaminnya? X. X ini menjadi kafil. Baik, X siap akan menghadirkan A kalau A ngilang. Nah, penjamin ini bisa misalnya aparat. Jadi terjadilah sengketa antara A dengan B, di mana A berbuat dolim kepada B, lalu B melaporkan. Namun, dalam proses penggalian bukti di majelis hakim, sidang pertama belum bisa diputuskan perkaranya. Akhirnya sidang dihentikan dan belum ada keputusan. Sudah? Dalam kondisi ini, A dibebaskan, diperbolehkan untuk pulang, dan nanti menunggu sidang berikutnya untuk mempelajari setiap materi yang ada. Baik, B nggak terima. Nanti kalau dia bebas, ngilang dia. Padahal dia belum mendapatkan hukuman, dan saya belum mendapatkan ganti. Akhirnya A harus ada penjamin. Nah, itu pakai akad kafalah. Aparat dijadikan sebagai penjamin. Baik, Polsek misalnya. Kapolsek A yang berada di daerahnya, Kapolsek di daerah A, ya, satu daerah dengan A, menjadi penjamin. Kapolsek yang akan menjadi penjamin, kalau nanti pada sidang tanggal sekian A tidak bisa dihadirkan, Kapolsek yang harus bertanggung jawab. Nah, ternyata betul. Begitu A dilepas, sidang ditutup, A ngilang. Entah kemana. Gitu ya. Sehingga pada saat hari H, tanggal penentuan sidang, Kapolsek harus bertanggung jawab mencari ini A. Dia harus bisa dihadirkan dalam sidang. Meskipun dia bukan dhamin. Dalam arti, kalau misalnya nggak berhasil A dihadirkan gimana? Ya berarti Kapolsek yang harus disidang. Tidak. Dia tidak menggantikan A dalam proses itu, tapi dia bertanggung jawab untuk menghadirkan si A. Baik. Inilah yang disebut dengan akad kafalah. Dan Anda bisa perhatikan perbedaan antara dhamanah dengan kafalah yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, semoga ini menjadi tambahan yang bermanfaat mengenal akad dhamanah dan kafalah serta perbedaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya,
kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada orang misal si A berhutang kepada saya, kemudian saya mau mengeluarkan zakat mal per tahun, kemudian saya transfer berikan zakat mal ke si A yang berhutang tadi, agar A melunasi hutangnya ke saya, kemudian si A mentransfer balik ke saya. Apakah boleh begitu Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seperti ini ada perjanjian, hukumnya tidak boleh. Sehingga Anda mengatakan kepada si A, utang kamu ke saya 5 juta. Ini saya kasih zakat dari saya senilai 7 juta. Saya transfer ke kamu 7 juta dan tolong utangnya dilunasi. Kemudian Anda transfer ke si A. Lalu oleh si A, dana itu dipakai untuk melunasi utang Anda. Yang seperti ini tidak diperbolehkan karena jadinya dalam hal ini ada bentuk Anda memanfaatkan utang atau Anda memanfaatkan zakat dalam rangka untuk mengembalikan uang Anda dari si A. Dan kemarin sudah kita sampaikan, insya Allah juga nanti akan kita bahas, bahwa ulama ijma' pelunasan utang tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, gini, saya punya teman yang bekerja di Pegadaian. Teman saya menjual barang gadai tersebut. Contohnya seperti gelang, kalung, cincin. Bolehkah saya ikut menjualkan barang tersebut, Ustaz? Baik. Mm-mm. Cukup, Ibu? Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami pahami ya, begini. Jadi barang gadai, nanti insya Allah akan kita bahas itu. Barang gadai, ketika orang yang berutang tidak bisa membayar, maka tidak otomatis gadai itu pindah hak milik. Sehingga barang gadai tetap menjadi milik orang yang berutang. Ini prinsip. Selanjutnya, kalau kemudian orang itu nggak bisa bayar, lalu dia rela, ya sudah Pak, barang gadainya aja yang Bapak jual. Bapak tidak perlu, saya tidak perlu bayar utang, tolong barang gadai itu aja yang dijual. Akhirnya pihak Pegadaian menjual barang itu dan hasil penjualannya dipakai untuk nutupi utang. Insya Allah tidak masalah. Jika masih ada sisa, misalnya ya, dia utang senilai 5 juta, lalu menggadaikan gelang dan kalung. Kemudian setelah deadline dia nggak bisa bayar, ditagih nggak bisa bayar. Dan pemiliknya rela, silakan ini dijual. Akhirnya oleh Pegadaian itu dijual. Pada saat itu dijual, menghasilkan dana senilai 6 juta. Padahal tadi utangnya 5 juta. Maka silakan diambil 5 juta, yang 1 juta dikembalikan kepada pemilik, kepada orang yang berutang. Inilah prinsip keadilan yang diajarkan dalam akad gadai. Nah, kalau prosesnya seperti ini, silahkan Anda ikut menjualkan. Karena di situ tidak ada kezaliman dan menggunakan prinsip keadilan ketika melakukan akad gadai. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita ada melakukan pinjaman ke bank atau dulu ada
zaman dulu masih ada kredit card, itu kita cantumkan nama keluarga terdekat. Nah, di situ keluarga terdekat berfungsi sebagai apa ya? Sebagai kafalah atau di mana? Memang ini kalau ini akadnya mungkin akad riba ya, tapi kalau misalnya terjadi bahwa si penghutang itu tidak sanggup membayar, maka biasanya debt collector akan mengejar keluarga terdekat yang dituliskan namanya di situ. Baik. Terlepas dari apakah di situ ada riba atau tidak ya, kita tidak membahas dari sisi hukum ribanya. Tapi yang kita bahas adalah dari sisi skema akadnya. Ketika ada orang yang mengambil kartu kredit atau utang di bank, namun kemudian dia menggunakan nama orang lain. Misalnya suami ngambil kartu kredit tapi pakai KTP istri. Nah otomatis saat suami nggak bisa bayar, yang dikejar debt collector adalah istrinya. Ini sebenarnya akadnya apa? Akad domanah ataukah akad kafalah? Wallahu alam. Sebenarnya untuk bisa menentukan apakah ini akad domanah ataukah kafalah, itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Biasanya kalau kayak gini, kalau tidak ada penegasan ya, kalau ada penegasan ya sesuai dengan penegasan. Sehingga kalau misalnya suami ngambil kartu kredit dan istri mengatakan, nanti kamu kalau nggak bisa bayar biarlah tak lunasi nggak apa-apa, silahkan ambil. Berarti di situ istri bersedia. Kita ulang, berarti di situ istri bersedia untuk menjadi dhamin. Nah, saat suaminya nggak bisa bayar kartu kredit, maka istrinya yang harus melunasi. Dia jadi dhamin. Bagaimana kalau tidak ada penegasan? Misalnya, suami pinjam KTP istri. Dipakai apa nih? Ya pokoknya saya pinjam. Setelah dipinjemi, ternyata dipakai untuk dipakai untuk utang kartu kredit, untuk ngambil kartu kredit atas nama istri. Dan istri nggak ngerti kalau itu dipakai untuk kartu kredit. Tapi setelah diberitahu, ya sudah nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya kamu harus konsekuen. Kamu harus lunasi tepat waktu. Suami bilang sanggup. Kemudian ternyata suami melakukan pelanggaran. Dan dia tidak membayar utang tepat waktu. Bahkan kadang hilang. Akibatnya debt collector nagihnya ke istri. Dohirnya di sini akadnya kafalah. Karena tadi istri mengatakan, tidak apa-apa pakai KTP saya, tapi dengan syarat kamu yang harus melunasi, bukan saya. Berarti di posisi ini istri hanya bertanggung jawab untuk menghadirkan suami. Nah ternyata kok saat ditagih suami nggak ada, ya istri harus berusaha untuk nyari. Ini suaminya kemana, dia akan hubungi keluarganya, kemudian menghubungi komunitas suaminya, agar bisa menemukan di mana suaminya berada. Posisi inilah yang disebut dengan kafalah. Nah kalau tidak ada hubungan seperti ini, pada asalnya yang ditanya tidak bertanggung jawab. Sehingga misalnya ya, ada orang yang nagih utang ke si A, tapi nggak ketemu-ketemu. Lalu dia tahu, ini punya kenalan dekat B. A punya kenalan dekat dengan B. Maka bolehkah orang yang memberi utang ini nagih B? B, tolong pokoknya kamu harus bertanggung jawab menghadirkan A. Padahal sebelumnya nggak ada akad kafalah maupun domana. Jawabannya nggak boleh. Loh kenapa? B tidak bertanggung jawab terhadap A. Juga tidak bertanggung jawab terhadap utang A. Karena saat A utang, B sama sekali tidak dilibatkan dalam akad domana maupun kafalah. Sehingga tidak ada keharusan bagi B untuk mendatangkan A. Tapi kamu kan temannya dekat. Kalau nggak bisa dihadirkan, kamu harus tanggung jawab. Loh, apa urusan saya? Sehingga saya harus tanggung jawab. Nah, kadang seperti itu terjadi pada suami istri. Masa istri nggak tahu? Ya nggak tahu. Nggak ngerti saya. Pokoknya istri harus tanggung jawab kalau suaminya utang nggak bayar. Pada asalnya tidak. Maka orang ini bisa dolim ketika dia mengejar orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. Sehingga kalau istri tidak bertanggung jawab karena dia juga tidak dilibatkan dalam kafalah, cuman dia tiba-tiba diminta tanda tangan dan tidak ngerti lalu tanda tangan, atau dulu terpaksa karena dipaksa oleh suaminya,
Di posisi ini, istri bukan kafil dan bukan domin, mengingat tidak ada akad sebelumnya. Wallahu a'lam. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita ikut program beasiswa di SDB yang dibiayai oleh Islamic Development Bank ya? Itu statusnya nanti bagaimana? Misalkan beasiswa untuk menjadi S3 tersebut, apakah boleh atau tidak? Yang kedua, misal kita berkunjung ke rumah sepupu dan sepupu tersebut itu kan bekerja di bank, suami istrinya kerja di bank. Kadang sepupu tersebut misalkan memberikan uang kepada anak-anak atau misalkan kepada orang tua kita, dan kita disuguhi makan atau ditraktir makan. Nah, bagaimana hukumnya? Karena penghasilan sepupu tersebut, baik suami ataupun istri, adalah dari bank ya. Itu aja Ustadz yang mau saya tanyakan. Syukran. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Nah, untuk yang pertama saya tidak tahu ya, bagaimana hukum mengambil beasiswa dari ISDB, Islamic Development Bank. Islamic Development Bank, betul. IDB, bukan ISDB. Saya kurang paham dengan seperti apa bank ini, Bank Islam Dunia ini. Saya kurang begitu ngerti. Sehingga bagaimana bank ini mendapatkan uang dan kemudian bagaimana konsekuensinya ketika orang mendapatkan beasiswa dari bank seperti ini. Mungkin Anda bisa tanyakan ke asatidzah yang lain yang lebih paham dan punya pengalaman atau punya informasi lebih lengkap terkait Islamic Development Bank. Kemudian yang kedua, si A bekerja di bank. Suami istri bekerja di bank. Otomatis pendapatannya adalah pendapatan dari hasil kerja di bank. Nah, kita kalau bekerja di situ boleh atau tidak? Kalau kita punya anggapan bahwasanya pendapatan keluarga A ini, suami dan istri yang kerja di bank, pendapatannya tidak ada yang halal karena semuanya berasal dari bank. Sehingga pendapatan suami bermasalah, pendapatan istri juga bermasalah. Kemudian harta yang ada di rumah itu hanya harta dari mereka berdua, tidak ada sumber yang lain. Wallahu ta'ala alam, jika demikian realitanya, ulama berbeda pendapat, bolehkah mendapatkan uang dari orang ini melalui akad yang mubah? Contoh akad yang mubah apa Pak? Kita jadi karyawannya, kita bekerja di rumahnya, atau melayani dia, atau mendapatkan hibah darinya. Itu melalui akad yang mubah. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya terlarang. Karena dia tidak punya sumber yang lain selain dari gaji di lembaga ribawi. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya boleh. Dan pendapat yang kedua ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya, ada orang yang mendapatkan harta dari hasil riba, kemudian harta itu dihadiahkan kepada kita. Bolehkah kita menerimanya? Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak untuk mendapatkan hadiah itu dan dosanya ditanggung oleh dia. Sehingga berdasarkan hal ini, kalau ada orang yang mendapatkan hadiah dari si A atau si B yang pendapatannya haram, maka kita berhak untuk menerimanya dari hasil itu, dari hadiah itu, dan yang nanggung dosa adalah si A dan si B. Karena kita mendapatkan itu dengan cara yang mubah, menurut pendapat yang kedua. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya kita tidak terima, dalam arti tidak bekerja di situ. Kecuali kalau ada efek samping yang lebih besar. Misalnya ya, dia ngasih hadiah ke kita. Kalau kita tolak, wah, nanti bisa memicu terjadinya putus silaturahmi. Nah, kalau kemudian itu tidak memungkinkan untuk ditolak saat dia ngasih hadiah, silahkan diterima. Dan selanjutnya
mungkin hadiah itu bisa diberikan kepada fakir miskin atau yang lainnya. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Jadi begini, saya ingin menyediakan kartu Ingin apa, Pak? kartu kerja gitu. Kartu kerja Pak Ustaz. Kartu kerja. Ya, kartu kerja itu berfungsi untuk bongkar muat barang gitu Pak Ustaz. Baik. Selanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah uang dari hasil penyewaan kartu itu boleh halal Ustaz? Berarti Bapak bekerja di sebuah pasar ya. Iya Pak Ustaz. Lalu di pasar itu ada petugas bongkar muat barang Iya, dan ada KTA-nya. iya ada kerjaannya. Ya, KTA ini sebenarnya gratis atau berbayar? Berbayar Ustaz, bikin KTA-nya dengan membayar Ustaz. Bayarnya kemana, Pak? Dengan organisasi buruh Pak Ustaz. Dengan paguyuban. Organisasi buruh. Ada organisasinya. Ada organisasinya. Iya, Paguyuban ya. iya. Baik. Jadi kartu itu saya sebarkan kepada orang Pak Ustaz per bulan begitu Pak Ustaz. Nah, jadi apakah hasilnya uang itu di halal Pak Ustaz? Nah, Ya. Kalaupun secara syar'i macam mana yang sesuai sunnah itu Pak Ustaz? baik. Ya. Cukup, Bapak. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang Bapak sampaikan ini sudah pernah kita bahas di kajian bedah buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Di situ kita bahas tentang KTA, kuli panggul, dan pedagang asongan. Nah, dalam pembahasan itu kita sampaikan bahwa pemerintah misalnya yang ngurusi pasar di kota X. Pasar kota X ini cukup besar. Dalam satu kegiatan dagang misalnya pagi saja itu dibutuhkan 100 kuli. 100 orang yang ngangkat atau kuli panggul ya, yang nata barang. Sudah? Agar tidak terjadi kekacauan, maka pengurus pasar menetapkan maksimal hanya 100. Dan untuk bisa mendata siapa 100 itu, yang menjadi kuli di sini wajib daftar. Kemudian dikasih KTA. Maka daftarlah misalnya yang dibutuhkan 100, tapi yang daftar 1000. Akhirnya dilakukan tes. Tes PCR, kemudian tes antigen, dan seterusnya, bebas COVID. Dan tes-tes yang lainnya. Sudah? Setelah itu mereka terpilih 100, bekerja. Nah, kemudian ada salah satu di antara mereka yang mau keluar, digantikan oleh orang lain. Nah, sebenarnya pada asalnya kalau mau keluar, orang ini harus lapor ke pihak pemerintah tadi yang ngurusi pasar tersebut, Pak, saya sudah purna tugas, saya mau keluar. Ini kartunya saya kembalikan. Berarti kan tinggal 99. Pemerintah buka rekrutan lagi, dibutuhkan 1 kuli. Ada orang daftar, masuk, keterima, kerja. Sebenarnya itu proses yang normal. Seperti ini proses yang normal. Yang insya Allah tidak ada pelanggaran di sana. Namun kalau prosesnya seperti tadi ya, kartu KTA itu disewakan, kemudian Anda menerima bagi hasil, saya sangat tidak merekomendasikan. Karena sebenarnya kartu seperti ini tidak berhak untuk disewakan. Mengingat sebenarnya posisi kartu ini kan penjamin. Bahwasanya X ini diterima sebagai kuli di pasar Y karena X dikenal orangnya baik, jujur, amanah. Maka diterbitkanlah kartu di mana X boleh bekerja di sini. Nah, kalau ada orang luar yang bukan anggota bekerja di situ, dia belum mendapatkan jaminan. Kita yang ngasih kartu itu dengan akad sewa. Yang kami pahami tidak diperbolehkan. Yang betul, Anda kembalikan kartu itu ke paguyuban, lalu paguyuban mengembalikan duit Anda sebagai jaminan tadi. Kemudian ketika ada orang yang daftar, nah dia akadnya dengan paguyuban, bukan dengan Anda.
Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, anak kan penjual spare part dan komponen sepeda ya. Contoh seperti pedal, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain. Saya jualan via marketplace. Kadang ada beberapa ya wanita yang membeli barang-barang tersebut, Ustadz. Itu hukumnya seperti apa ya, Ustadz? Ada Anda menjual atribut wanita sepeda? Putus ya. Baik. Anda menjual perlengkapan sepeda, tapi yang beli wanita. Kalau yang Anda jual adalah perlengkapan yang sifatnya umum, misalnya pedal, terus apalagi gear, ban, dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Mau yang beli laki maupun wanita. Karena wanita pakai sepeda tidak masalah, diperbolehkan ya. Sebagaimana mereka pakai motor. Sebagaimana dulu mereka naik keledai dan naik menggunakan onta dan seterusnya. Artinya mereka menggunakan kendaraan di mana fisik mereka tampak, insya Allah tidak masalah. Sebenarnya semakin tersembunyi makin bagus. Kalau mereka menggunakan mobil misalnya, itu insya Allah makin bagus karena lebih tersembunyi. Tapi kalau kemudian yang Anda jual adalah pakaian sepeda khusus wanita, yang itu pasti ketat. Kemudian ada banyak pelanggaran secara aturan berpakaian bagi wanita di situ. Maka yang seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya haram karena ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, belum lama ini bapak saya meninggal dengan meninggalkan 2 istri. Dan ini ada uang santunan dari teman kantor saya lumayan banyak. Yang saya mau tanyakan, siapakah yang berhak menerima uang santunan tersebut? Terakhir sebelum meninggal, bapak tidak bekerja dan tinggal di istri yang kedua. Jadi selama tidak bekerja, bapak tidak bisa memberi nafkah ibu saya, istri pertama. Supaya menjadi amalan-amalan bapak, uang tersebut dikasih ke siapa ya Ustadz? Nah, itu yang ngasih uang santunan teman kantornya bapak atau teman kantornya? Penanya. Kalau itu teman kantornya bapak, berarti sasarannya adalah seluruh keluarga bapak. Karena keluarga itu ada keluarga inti, ada keluarga lapis 2 begitu ya. Keluarga inti itu anggotanya siapa? Suami, istri, anak. Itu keluarga inti. Kalau itu dari teman bapak, maka berarti sasarannya adalah keluarga inti bapak. Tapi kalau itu dari teman kantor Anda, nah Anda perlu tanya ke mereka. Ini mau dikasihkan ke siapa sasarannya? Ke keluarga inti, ataukah ke saya saja, atau bagaimana? Misalnya Anda di posisi sebagai anak yang ya cukup memprihatinkan, kasihan kalau ditinggal mati bapak misalnya. Sehingga Anda perlu tanya kepada teman kantor, ini tujuannya ke siapa. Dan kalau mereka sudah mengatakan tujuannya kepada kamu, berarti kan anaknya, silahkan bapak miliki. Selanjutnya terserah, mau ibu dikasih, istri bapak kedua dikasih, terserah. Karena dalam hal ini, santunan kematian itu diberikan sesuai dengan peruntukannya. Santunan kematian diberikan sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu diberikan kepada A, ya dikasihkan ke A. Diberikan ke B, kasihkan B. Sebab santunan kematian yang benar, ini bukan harta waris. Sehingga diserahkan sesuai dengan sasarannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang rekening wadiah. Ya, kita kan nggak dapat bunga, tapi bank syariahnya mungkin kan pakai duit kita, Ustaz. Nah, itu gimana hukumnya? Untuk jual beli online maksudnya. Baik. Ya cukup Ustaz. Pembahasan ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini sudah pernah kita singgung, Mbak, ya, di kajian sebelumnya tentang perbedaan antara utang dengan akad wadiah. Dan perbedaan yang paling utama adalah terjadinya perpindahan hak milik. Pada saat kita titip, maka di situ tidak terjadi perbedaan hak milik. Tapi kalau kita ngutang, maka utang itu menjadi hak milik kita. Kemudian di bank syariah itu produknya namanya wadiah. Itu sebenarnya yang lebih tepat wadiah atau akad utang. Kalau kita perhatikan dari semua konsekuensi yang ada, produk itu lebih dekat kepada utang. Makanya kalau Anda bilang uang itu kan dimanfaatkan bank, jawabannya betul. Makanya produk ini lebih dekat kepada akad utang. Karena itu pada saat Anda nabung, hakikatnya Anda sedang memberikan utang kepada bank tersebut. Anda ketika nabung, Anda beri utang ke situ. Baik. Sehingga sebagai konsekuensinya, kita sebagai nasabah tidak diperkenankan untuk menerima bunga. Untuk menerima bunga atau menerima pendapatan apapun, bonus atau apapun, dari uang yang statusnya utang tersebut. Kalau kemudian itu tidak kita terima, walhamdulillah, karena wadiah di bank syariah juga tidak ada bunga sama sekali. Nah, selanjutnya silahkan nanti Anda menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank, dan itu bukan termasuk fasilitas yang riba, karena fasilitas itu disediakan oleh pemerintah atau oleh bank tersebut sebagai layanan yang diberikan untuk seluruh nasabahnya, baik nasabah dengan akad A, akad B maupun akad yang lainnya. Dan yang kami pahami itu sifatnya bawaan, turunan, dan bukan utama. Wallahu alam. Insya Allah fasilitas itu bukan termasuk di antara penggunaan fasilitas itu bukan termasuk di antara riba. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Ada suami Ustadz, dia punya hutang ke pihak lain. Jadi itu tanpa sepengetahuan istrinya Ustadz. Jadi sang suami itu meninggal sekarang Ustadz. Jadi sebelum meninggal, sang suami itu ini kan sama ibunya, bukan sama istrinya. Dia bilang sama ibunya dan sama saudaranya kalau dia punya utang ke pihak lain. Tapi sayangnya dia nggak ngasih tahu sama istrinya Ustadz. Jadi setelah ditagih ke istrinya nggak mau bayar Ustadz. Jadi solusinya gimana tuh Ustadz? Baik. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya seperti ini ya, bahwa harta yang ditinggalkan oleh mayit tidak boleh dibagi waris selama utangnya belum lunas. Ya. Sehingga kalau utang itu ada berdasarkan bukti dan saksi, berarti harta yang ditinggalkan oleh mayit nggak boleh dibagi kepada siapapun, baik kepada istri, kepada anaknya maupun yang lainnya. Sudah, sisihkan dulu untuk nutupi utang. Dan tidak berhak bagi ahli waris untuk gandoli, untuk menahan. Kalau dia nahan, berarti dia berbuat dolim kepada mayit. Karena ini belum menjadi harta mereka sebelum utang ini dilunasi. Sehingga lunasi dulu utang itu, begitu sudah lunas, masih ada sisa, inilah yang dibagi waris. Jangan sampai ahli waris mendolimi mayit, di mana ketika mayit punya utang, ahli waris menyimpan dan menyembunyikan harta, lalu tidak mau membayar utang itu, padahal mereka baru berhak untuk mendapatkan warisan setelah utang dilunasi. Sehingga perhatikan bagian ini untuk para ahli waris, jangan sampai mendolimi mayit, utang mayit dahulukan untuk diselesaikan. Kalau masih ada sisa, ya, jika masih ada sisa, silahkan sisa harta itu dibagikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.